Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Tadi saya sempat posting ya di YouTube komunitas. HP ini ternyata udah ada yang nebak juga kalau ini adalah Xperia One atau Xperia 1 yang generasi pertama. Karena sekarang udah ada yang Mark II dan juga Mark III. HP ini tuh posisinya ada di atasnya XZ3 persis ya. Bahkan ada yang menamainya XZ4. Jadi kalau kalian cari softcase-nya tuh di Tokopedia atau di Shopee, itu ada tulisannya softcase Xperia One dalam kurung atau garis XZ4 gitu. HP ini menggunakan chipset Snapdragon 855, terus Adreno, GPU Adreno 640 ya. Jadi saat ini saya tidak akan bahas terlalu dalam karena saya belum begitu memahami HP ini ya terlalu detail gitu ya. Jadi ya sebatas pakai-pakai aja. Dan yang membuat saya merasakan ini adalah HP terbaik yang pernah saya miliki adalah ini dia, Cinema Pro. Ya, ini gila sih emang fiturnya. Karena saya salah satu pengguna mirrorless Sony ya, Sony Alpha, itu ada Alpha 7 Mark II sama Sony A6300. Dan ini mengingatkan saya dengan kedua mirrorless tersebut. Dan fiturnya itu cukup lengkap juga. Di sini juga ada pilihan untuk mengganti lensa, mulai dari lensa ini wide-nya 16 mili, lensa utamanya 26 mili dan lensa tele-nya 52 mili dengan f2.4. Ya, ini cukup impresif banget sih dengan software yang sederhana gini, tapi gambarnya tuh beda sih dengan rekaman dari aplikasi kamera bawaannya. Dan resolusinya ini ya minimal harus 2K, nggak bisa di Full HD. Terus untuk FPS-nya, seperti kita tahu, sebuah film atau sinema itu biasanya berjalan di FPS 24 ataupun 29 atau 30 FPS. Biasanya gitu, kayak film-film Marvel juga gitu ya. Dan ada juga untuk kayak color profile. Di sini kalian bisa pilih beberapa, jadi mau bikin sinematik ini udah auto lah ya, kalian nggak perlu color grading lagi. Tapi kalau kalian mau rekamnya mentahan, bisa pilih yang tidak diterapkan ini. Kalian juga bisa setting untuk misalnya ISO-nya di sini mentok 800 ya. Kayaknya sih cukup ya. Ya memang belum selengkap itu, tapi ini sudah jauh-jauh lebih oke banget daripada nggak ada. Oke, selain itu tadi sempat saya bandingkan di Xperia 1 ini menggunakan Pixel 3 bandingan kameranya ya. Ternyata hasilnya ini masih 3 tingkat di bawah Pixel 3 untuk kameranya. Di ketiga kamera ini hasilnya memang agak kurang konsisten ya, terutama masalah pencahayaan. Kalau masalah warna sih di ketiganya udah cukup bagus, hampir tidak meleset malahan. Tapi kalau dibandingkan dengan Pixel 3 itu rasanya memang jauh banget perbedaannya. Apalagi kalau kondisi malam dan kalau kondisinya itu terik ya. Jadi backgroundnya itu bisa over ya, over exposure lah. Ini masih belum bisa, bahkan mungkin dengan Pixel 3a ini masih satu tingkat di bawahnya ya. Tapi kalian jangan berkecil hati nih kalau mau beli, kameranya nggak bagus. Ada mode manual. Nah, dengan mode manual ini kalian bisa mendapatkan gambar yang benar-benar oke, benar-benar bisa sejajar dengan Pixel 3. Tapi ya memang nggak sepraktis itu ya, karena kita harus setting manual di sini. Tapi itu asiknya sih. Kalau kalian memang user Sony atau fanboy Sony, pasti kalian udah ngerti lah cara otak-atik ini. Shutter speednya nih menarik banget. Kalau di XZ3 itu kan cuma 1 detik ya maksimalnya. Ini bisa sampai 30 detik. Kalian bisa tuh kalau foto malam-malam, light trail gitu ya, bikin di kota terus ada cahaya-cahaya lampunya, itu bagus banget. Kalian bisa menggunakan shutter speed yang setinggi itu ya, di 30 detik. Dan mungkin kalau kalian membidik ke langit ya, itu bisa juga astrofotografi. Saya belum coba sih, tapi kayaknya sih bisa. Kalau di Pixel itu kan udah ada fiturnya ya, kalau di sini belum, secara default belum ada. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa saya bahas dan bisa saya sampaikan di awal-awal ini. Untuk ini, versi yang saya dapatkan adalah versi AU. Jadi banyak banget bloatware-nya tadi ya. Harganya
Ini saya kasih tahu linknya di deskripsi ya, untuk kalian yang mau beli. Harganya tuh di angka 2999 atau 3 juta kurang 1000. Saya beli di toko HP ku Semarang seperti biasa. Saya kalau beli HP-HP Sony di situ, kalau beli HP-HP Pixel di P-Store. Karena kayaknya mereka punya spesialis sendiri deh. Karena di kedua toko itu tuh emang stoknya cukup banyak ya. Dia setiap beberapa bulan tuh pasti punya stok baru. Di harga segitu saya dapat kondisi like new ya. Setelah saya lihat di bagian ini sih yang agak kayaknya sering dipakai ya, di bagian type C-nya. Kalau di bagian lain, sudut lain itu masih mulus banget, kinclong banget. Saya pilih warna hitam karena sebenarnya saya pengen warna grey, tapi ternyata nggak ada. Adanya hitam, purple, sama putih. Saya udah lihat warna putih dan kayaknya nggak cocok. Terus saya udah lihat warna ungu yang purple agak kebiruan itu, kayaknya kok alay banget ya. Terus saya ya udah yang netral aja, saya ambil hitam. Kayaknya lebih sangar aja. Untuk kondisi baterainya ini masih di angka 2900-an ya. Masih cukup oke, cukup irit. Ini saya habis dipakai ini itu masih cukup banyak nih baterainya, 79%. Ini udah saya pakai cukup lama dari 100% tadi. Belum main game sih, hanya sebatas scroll, nonton YouTube kayak gitu, standar-standar aja. Terus untuk kondisi ini di harga segitu kalian dapat yang paling bagus. Ada 3 opsi ya di toko itu. Ya pertama like new, yaitu 98 sampai 99% lah kondisi fisiknya, no shadow, dijamin no shadow kata mereka. Lalu yang kedua itu di angka 96 sampai 97. Itu sih kayaknya kalau kalian bisa ke sana milih sendiri, kayaknya juga bisa dapat yang bagus. Dan kondisi yang paling rendah itu di 89 sampai 94% ya. Coba cek aja di tokonya, di toko online, linknya di deskripsi. Kalian bisa milih, harganya itu selisihnya nggak banyak ya. Kalau kondisi yang paling bawah itu harganya 2950, kondisi yang like new itu 2999. Kalau saya pilih yang like new, cuma nambah berapa. Yang penting itu jaminannya gitu ya. IMEI dijamin seumur hidup seperti biasa. Dan lain-lainnya nanti akan saya sampaikan di video reviewnya yang lengkap, yang detail. Saya akan komparisi juga hasil fotonya dan hasil video di Xperia One ini dengan Pixel 3. Karena Pixel 3a-nya udah saya jual ya, udah saya jual sejak lama. Kalau ini adanya cuma Pixel 3 dan Xperia One ini. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini tetap bermanfaat. Kalian titip aja pertanyaan di kolom komentar, siapa tahu nanti bisa saya bahas juga di video review lengkapnya, sehingga saya punya banyak materi ya. Dan pertanyaan-pertanyaan kalian tentang Xperia One apa aja, ya udah sampaikan aja di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.